public figure yang ingin kalian temui. Emang lu lagu Indonesia favorit lo? Iya makanya. Kenapa lu the next question? Kalau lo apa? Lalu dulu lah. Aduh gue bingung. Oh, kalian Voice belum crack ya? lagi kan. Belum. Dari tadi ya Allah. Aduh kalau yang current lagi gue suka aja ya itu Heaven-nya Isyana Sarasvati. Gue kalau yang currently gue suka banget Rumpangnya Nadine. Halo Kak. Kalau gue sih Raisa yang serba salah menurut gue. Soalnya gue punya pengalaman, jadi ini agak personal sih. Dulu tuh SMA 28 waktu tahun 2010 itu ngundang Raisa. Pas zaman dia belum punya lagu, belum pernah debut di TV, belum pernah ada di panggung-panggung gede. Habis jadi backing vocalnya Ran. Itu gue nonton juga waktu dia jadi backing vokal di 2007 Java Jazz, gue inget banget. Nah tapi ini di 2010 itu dia udah sendiri dan full band. Terus dia tuh cover kayak banyak Kings of Leon gitu-gitulah. Terus tiba-tiba dia bilang, guys gue izin dong mau nyanyiin gue ada satu lagu nih baru. Gitu. Terus kayak lu tau gak sih kalau misalnya ada artis yang kayak gitu biasanya lu kayak gitu ya. Boleh kali skip aja gitu atau gimana gitu kan. Terus karena lu belum tahu lagu jadi lu gak bisa vibing. Betul gitu. Dan pas orang-orang biasanya ya most of the times gue kayak ngelihat orang itu nyanyiin lagunya sendiri kayak gue akan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi kayak, ini stuck in your head. Nah kalau ini tuh kayak ini ada di SoundCloud kayak gitu loh. Gue langsung dan menurut gue tuh lagunya tuh enak banget. Beat wise, liriknya juga oke dan suara dia. Jujur sih suara dia Raisa enak-enak banget suara. Gitu maksud gue. Lagunya. Her first album tuh yang kayak teka-teki terus Could It Be tuh apa itu second album? Aneh. Ya jadi gue kalau disuruh pick satu menurut gue serba salah gitu. Kalau Bapak apa ya? Kangen. Dewa. Enggak ya? Masa sih? Bapak suka banget Bapak Arjuna. Oh iya benar. Arjuna. Nah itu lagu yang paling suka dia nyanyiin. Padahal udah tahu suaranya juga terbatas kayak gue gitu. Jadi selalu dengerin ya kangennya kita sekeluarga. Oh iya, jangan lupa ya. Iya. Udah di-upload kan harusnya kalau udah ada tonton, kalau belum nonton. Tadi kan belum jawaban. Public figure yang ingin ditemui. Gue pribadi tuh currently lagi, gue kan habis baca buku. Ini boleh selebgram juga kali ya. Serius. Public figure internasional atau lokal sih? Lokal lah biar lebih. Lokal. Jokowi lah. Pak Jokowi saya mau ketemu Pak, mau menanyakan perihal kesiapan kita tentang coronavirus. Oh my god. Banyak juga yang udah nanya kok. Iya maksudnya. Mendingan ketemu Pak Jokowi atau Pak Terawan? Iya Pak Terawan. Pak Jokowi. Kenapa gue kayak gitu? Maksudnya pengen banget ketemu Pak Jokowi gitu. Atau Pak Anies juga boleh. Sama orang Solo lah kalau mau Pak Jokowi. Oh iya Pak Jokowi. Kalau Pak kita Anies pernah buat ngomongin COVID-19 juga. Iya. Mas Eka pernah lari bareng Pak Sandi ya. Gue kan kalau Pak Anies lumayan sering kan gue upnon bos. Iya benar. Can relate nggak menang. Ih parah banget lu. Pak Jokowi, aduh lipstick gue. Kalau lu siapa Pak Jokowi juga? Bingung. Siapa ya? Ya kan apalagi lu, ini pertanyaan jadi menarik sih buat lu karena kan lu mungkin dikonsider banyak orang lu public figure juga. Kalau public figure pengen ketemu public figure kira-kira siapa sih gitu loh. Karena lu punya kalau ya untuk maksudnya all time ya selama ini. Kalau yang lagi normal-normal aja ya pasti Pak Jokowi nggak sih? Ya pengen ketemu aja gitu, pengen kayak. Lo nggak ada kayak selebgram lain yang lo pengen, yang lo look up tuh, yang lo pengen ketemu? Indonesia nggak ada sih. Jujur sih, kenapa ya gue juga kayak nggak ada yang gue jadi aspire tuh pengen. Enggak, mostly juga yang kayak I look up tuh ya temen juga gitu loh, ngerti gak sih? Kayak maksudnya si lo kenal juga atau peer gue udah gitu. pernah ketemu gitu. Jadi kayak ya udah. Cuman kalau kayak selebgram atau orang-orang, makanya kan tadi gue bilang kalau normal, lagi kondisinya normal ya Pak Jokowi. Cuman kalau lagi kondisinya nggak normal, gue pengen banget ketemu orang-orang kayak yang nyari sensasi gitu, ngerti gak sih? Lu pengen ketemu untuk mencemooh berarti? Nggak mencemooh, gue cuman pengen kayak what was the reason? Itu gitu. mencemooh. Itu questioning. Lu mempertanyakan untuk dia menjawab sebuah kesalahan ya akhirnya habis dijawab ya karena gue suka aja gitu. Lu bakal gimana? Oke, gitu noted enggak kan? Ya, lo kan akan langsung mencemooh juga dia. Ya kayak gitu. Gue mungkin reaksi gue akan kayak Tapi sumpah ya semenjak stay at home ini banyak banget gak sih kayak apa? Gue pengen ketemu adminnya Lambe tuh sih. Kayak itu menarik ya kan, isu nggak jelas dong. Iya dia ngepost banyak public figure gitu. Padahal kan. dianya sendiri miminnya pakai topeng-topeng tuh kan. Tapi miminnya sebenarnya banyak ya harusnya ya. Tapi I know itu kolektif. Oh lu udah pernah ketemu berarti?
makanya gue bilang kayak jadi cuman lu- kayak adminnya soalnya kadang captionnya lucu-lucu gitu-gitu sih. Terus gue low key gue pengen ketemu Kak Keanu. Iya gak sih? Enggak Kak sih, Keanu. kalau gue kenapa pengen ketemu malah kayak yang Pak Jokowi atau Pak Anies. Soalnya kalau kita ketemu public figure yang kayak selebgram atau artis tuh ya udah lo mau ngapain sih, lo sebatas pengen foto aja nggak sih, pengen salaman Atau kayak gitu, ya tanda tanya tangan what was the mungkin. reason. Iya, nah cuman kalau misalnya dikasih kesempatan sama Jokowi sama Anies tuh kita bisa kayak diskusi, wah panjang lebar, Bener. seru gitu nggak sih? Bener-bener, makanya gue Menurut gue. on normal time gue pertama Pak Jokowi, kedua mungkin Om Hotman Paris kali ya, kayak Nah, Baris juga cukup seru tuh. Iya. Iya, iya. Terus juga ya selain Capek deh. maksudnya kayak ngobrol kan selebgram juga gak sih? Iya. Followersnya Om 5 juta Hotman lebih Paris, guys. bapak kita ngefans banget sama Om Hotman Paris. Iyalah. Sumpah ya. Tapi dia cuma sharingnya sama gua kayak lihat nih. Upload Soalnya Om ini. Hotman Paris kan kontennya banyak yang Bagus. Dan Bagus. juga tiba-tiba Menghibur. suka kayak pakai ini. ih, marketing, Marketing next level yang baik. marketing banget. S3 marketing. Kalau lo? Oke, kalau gua mungkin gua nggak pilih Jokowi, Bapak Jokowi karena gua actually pernah tuh ngobrol walaupun satu kalimat doang. Waktu gua nugas Apnon. Jadi Gue gua juga kok. Oh my god, gue pernah ketemu Pak Jokowi tapi belum sebelum beliau jadi presiden, cuy. Di mana? Pas oh my god, gue lupa banget. Oh my god, gue pernah foto deh. Jadi gue satu acara gue jadi host, Pak Jokowi sama Bu Iriana datang pas lagi jadi ini gubernur. Di Solo. Oh, gubernur DKI Jakarta. Oke, kamu baca RUPL dulu deh. Ah, itu wali kota di Solo, astagfirullah. Gubernur Di Solo. sekolahan gue inget banget. Terus kayak ya udah gitu. Gue pernah ketemu actually. Jadi kedua tapi juga ini nggak mungkin. Ya kedua Om Hotman gitu kan. Ketiga gue tuh tapi ini nggak mungkin banget sih Pak B.J. Habibie almarhum. Oh, Iya nggak sih itu tuh kayak Bapak kita yang pernah ketemu, yang ada fotonya. Iya, bener. Waduh. Bapak kita pernah ketemu. Jawaban Kan saya udah fellow ITB kan, fellow apa sih? Oh, iya. Anak mesin lah sama mesin gitu. lanjut kalau Yaudah, siapa? Kalau gua, by the way tadi itu pas beliau udah jadi presiden. Iya, waktu kita nugas MPR DPR kan. Kalau gue bukan, gue pas nugas ada kayak pembukaan satu acara gitu lah, acara kenegaraan. Terus beliau cuma ngomong kamu pasti udah dari tadi pagi deh gitu. Ih lucu "Ah, banget. iya baik pak gitu. "Ah, iya pak. Dah gitu doang. Nah gitu. Itu kenapa gue nggak milih dia. Nah, gue on top of my list itu adalah Komeng. Menurut gue saat lu menanyakan siapa orang yang paling lucu sepanjang masa, itu jawabannya akan selalu Komeng kalau gue. Walaupun arguably Sule itu juga on that list gitu loh. To be the greatest comedian ever gitu menurut gue. Kenapa Komeng? Karena menurut gue satu, dia itu orangnya pinter banget in terms of ngelawak. Gue nggak pernah ngeliat orang bisa ngelawak itu nggak ketawa sama sekali atas either lawakannya dia atau lawakan orang lain gitu. Dan kalau misalnya lu throwback lagi beliau itu kayak gimana kiprahnya di dunia hiburan, itu menurut gue mungkin udah banyak air mata yang hilang karena beliau tapi karena ketawa dan senang gitu. Nah itu gue pengen ketemu gitu loh, kayak you're the legend man gitu. Gue pengen ngomong kayak, dan gue yakin orang pinter ngelawak itu adalah orang yang pinter saat melakukan korespondensi langsung gitu loh. Saat lo bertukar dialog dan sebagainya. Diskusi gitu. Orang yang bisa ngelawak itu dia akan selalu bisa kasih bumbu di setiap Iya, obrolan gila, lo bener, gitu. bener. Dan saat gue kenapa pengen banget ketemu dia adalah lu jadi bisa gitu loh kayak back and forth gitu. Karena gue consider myself gitu. as a Joker. person yang Joker. lucu juga gitu Clown, lah. clownery. Tapi gue, halo Om Komeng kalau nonton, gue Lo pernah ah, ketemu, gue tahu. Iya, gue udah kayak lumayan ya, 5 kalian. Pernah lah. Oh, Pernah ini ada zaman video di kecil YouTube. itu yang sama Adul. Iya, pernah juga saya warawiri jalan-jalan waktu Iya, warawiri yang gue ingat di sih. sebuah tempat berenang di Taman Mini. Dilempar lah itu tempat sampah yang gede banget yang kayak depan rumah ke paha biru banget. Terus kayak Emil maaf ya gue tadi pengen lempar ke Adul tapi ke Adulnya minggir terus kayak kena ke paha gitu kayak gak apa paham. Ya menurut gue dia tuh Soalnya lucu banget sih. Dia lucu ya, walaupun menurut gue on the other side Sule juga on the way there, karena sekarang kan lebih banyak exposure di Sule gitu. Tapi ya by far gue pengen paling ketemu adalah Komeng, kedua Sule. Tapi Sule kenapa gue nggak milih, karena gue udah pernah main di kuis, ada di YouTube juga gak sih? Kuis, ingat gak lo? Gue sama teman gue Saksa sama Arsi sama lo berempat kita main kuis sama yang ada di anaknya host, kan. ya yang di host sama Oh.
Mas Sule kali ya. Apa Akang Tapi sih? sekarang tuh stand up comedian tuh juga lucu-lucu Bener, tahu dan gua tahu. apa bahasan mereka tuh luas gitu Oh dan my god. isu-isu terkait juga mereka kayak menguasai gitu. Betul, Jadi betul, stand up betul. comedian Kak sekarang Adit, lucu-lucu. Bintang Emon. I actually was so shocked pas Kak Bintang Emon mengutarakan pendapatnya yang pertama kali itu loh tentang COVID-19. Iya, Tahu kan yang iya, blow iya. up banget di social Iya, media. itu gue seneng banget. Soalnya before that kayak month or 2 months before that we actually met on, oh my god nggak boleh sebutin di set salah Film. satu film, ya kan. Kebetulan saya main beberapa film kemarin di salah satu film. Nah itu pertama kali ketemu gue kayak stand up comedian, karena kan saya nggak tahu dong, ternyata lucu coy, beneran. Nah terus pas udah viral kayak ya he deserve it soalnya Iya, he's iya. really funny. Ya kan Jadi ada stand up comedian yang namanya Bintang Emon itu kemarin di Twitter tuh dia kayak ngupload intinya kocak-kocakan tapi isunya apa dia memperingatkan orang-orang tuh untuk waspada sama lo COVID nggak dan tahu. Gue Mungkin kayak pernah pernah lihat dengar mukanya atau kan? pernah lihat mukanya, tapi ya dan again kalau gue udah bilang kan bahwa orang yang bisa melawak dengan sangat baik itu pasti punya jalan pikir yang sangat baik juga. Bener-bener. Iya ya. When they approach stand up things comedian itu udah pasti. aku salut. Iya. Soalnya waktu awal syuting ngenes sama Om Ari Kriting, Kak Ernest gitu-gitu kan awal ngelawak kan sama mereka. Dia bilang, "Mel, jangan nggak usah jadi stand up comedian ya, nggak lucu." Oh iya. Oh, jadi menurut mereka lo nggak lucu. Nggak lucu. Emang Oke. garing. Next, tontonan masa kecil. Tontonan masa kecil lo dulu Tang. Gue Gua tau dulu lo kali pasti ya, kan gua masih kecil. SpongeBob. Ya. Menurut Gue gua. actually ya yang paling berkesan gue zaman kecil banget tuh adalah Dora the Explorer karena kayak enggak ntar dulu. Jadi gue tuh punya memori Tunjuk kan yang mana yang ini. kita dulu yang di itu. Bontang kan. Ya itu kan di Bontang kan masih kecil banget pas zaman kita di Ah. Bontang Uno mungkin dong. kayak TKB gitu ya. Gue tuh excited banget tiap sore nonton Dora. Gue ke rumah temen gue si Gita. Pokoknya nyebrang. Kayak kita dulu punya TV kan? Iya, tapi maksudnya tuh kayak Oh. pengen nonton bareng gitu, Oh. nunjuk-nunjuk bareng Dora gitu loh, ngerti Oke. gak? Kita tuh Itu kan- sampai Tapi Dora tuh emang tontonan anak-anak yang pengen belajar gitu kan sih. Iya, itu kayak lucu. Interaktif Itu kayak sih. ya itu Say itu it memorable with me. banget Uno, buat gue. dos, tres. Cuman yang lain sih tontonan masa kecil Gini oh Gini. Suami-suami Dulu deket jujur istri sih. nggak? Enggak lah, itu kan sebenarnya segmennya dewasa kali. Iya sih, gue bingung tahu sama Cuma ada lo aja kayak sebagai anak kecil di situ Kalau gitu. istri itu kita udah nggak kecil juga pas nonton. Gak Tapi yang gue bingung tuh anak seumuran gue tahu gue dari suami-suami takut istri. Yang Ya, amazed ya, ya. adalah ya mungkin orang tua yang nonton sih. Tapi pertanyaannya, bapak nggak belajar berarti kan? Iya nggak Iya, sih? Maksudnya iya. nggak disuruh belajar sama Enam. orang. Hah? Jam 6 kan? Ya maksudnya nggak. Jam 6 kita ada di belajar ya nggak? Enggak nggak pernah disuruh belajar That's kok. another story gitu. Tapi lebih coba kamu belajar gitu. Tapi kalau lu balikin, coba ajarin. Baca sendiri. Kalau gue nggak gitu. Oh iya, Mel mah. Gua ada kita ya kan? Coba belajar minta ajar balin gitu. Di river ya. Iya Oke, benar. oke. Nah kalau gue tontonan masa kecil adalah banyak sih, ya nggak sih? Salah satu favorit Lu gue emang tuh parah ya kayaknya ya dalam indecisive banget parah. Ya udah gue lanjutin ya selain Dora yang paling Lu satu. Tapi lu ada banyak ya nih. udah. oke. Enggak, kalau Dora tuh bukan yang gue biasa nonton pas kecil tapi itu memorable. Kalau Oke. yang biasa nonton kecil yang seru tuh ya Ginny oh Ginny, Fairy of Parents itu juga seru. Chalk Zone. Chalk Zone itu seru banget sih. Chalk Zone jujur gue suka banget Chalk Zone. Iya nggak usah ngegas. Iya, iya. Avatar Santuy. juga The Eng. Oh. Sekarang ada di net. The Legend of Aang. nggak the boleh. Aang. Eng ing eng. Gue tadi mau ngomong ada di N, udah ada di net. Tit, gitu. Nah kalau gue nih ya banyak Terus tontonan masa kecil lo sama masa kecil kita beda kan pasti. Iya. sama lah. Ya SpongeBob, terus juga Phineas and Ferb. Phineas and Ferb I don't. Tapi Gua itu udah agak beranjak ABG kali ya kalau Phineas and Ferb. gue iya sih, gue pokoknya Tom and Jerry. Tom and Jerry, Tom and Jerry. itu juga legend Gue sih. suka banget SpongeBob sih, tapi Tahu dulu gak tiap sih di pulang Twitter tuh ada plot twistnya Tom and Jerry katanya Iya. Tom tuh selama ini mungkin pasti belum tahu apa Udah, tahu. udah, Oh, udah udah. tahu. sekolah acting kan gue yang Acting kirim katanya. di Instagram. Oh ya, oke. Acting katanya musuhan sama Jerry, gemes banget Iya. gak sih? Iya tapi itu baik.
Intinya adalah gue suka banget nonton kartun Tom and Jerry, terus juga Phineas and Ferb, Aku SpongeBob. tahu Amel kenapa nggak punya ingetan film masa Power apa yang dia Girl. tonton, karena dia di masa kecilnya nggak pernah di rumah syuting terus. Nah enggak, nah makanya kalau lo bilang ini masa kecil gue pas kelas 1 sampai kelas 3 SD, emang gak ada. Kerjaan gue cuman Tontonan syuting, gue masa kecil suami-suami toko istri. belajar. Belajar. Nah enggak, tontonan gue masa kecil adalah monitor sampai takut Iya. istri. Enggak, tapi kalau misalnya, makanya tontonan gue tuh pasti udah setelah kelas 3 SD. Karena ya itu tadi kayak SpongeBob gitu-gitu. Tapi kalau seri sendiri gue suka banget Sam and Cat, Victorious. Oh kalau gue Gue gak tau itu apa ya? Ada itu di Disney. Nickelodeon. Iya nih. Oh my god, that's Nickelodeon dude. Iya maaf gitu. Terus ya udah gue suka kayak gitu. iCarly aku juga suka. Kalau Mas Ega apa? Gue SpongeBob. Kenapa SpongeBob? Karena itu long last gitu loh. Long last as in kayak lawakannya waktu kecil yang gue lihat lucu itu bagiannya ini gitu. Tapi pas gue nonton episode yang sama di masa Udah gue gede, sekarang, gue akan ngetawain hal yang beda gitu. Ngerti gak maksud gue? Oh, jadi dia jadi itu lucunya Punya bener-bener segmen-segmen. bisa buat semua orang sebenarnya gitu. Ada segmen-segmen. Nah tapi gue ini honorable mention ya. Jadi walaupun gue pilihan pertamanya adalah SpongeBob gitu, tapi menurut gue worth to mention adalah WWE. Ya seperti di podcast sebelumnya, pala saya jadi korban. Dan gue tuh selalu jadi Iya, korban iya, lu dia- kan. Ya karena lo lucu dulu kecil. Iya, dia dulu suka banget nonton Smackdown parah. Gue tuh sampai ada momen dimana gue nelponin TV yang waktu itu mendapatkan hak siar untuk Depan menyiarkan L belakang I, lah. WWE itu adalah lagi waktu itu gue teleponin sampai gue marah-marahin gitu. Kenapa ini bisa nggak ada ini, nggak sesuai jadwal? Karena gue tuh sampai beli kan, kita langganan koran on daily basis kan. Nah, Nah, dulu itu tuh tuh di koran itu selalu ada jadwal TV. dulu, cuy. Gue nggak tahu sekarang ada kan. Dan Sekarang gue udah selalu mark gitu. Ini akan gue jam segini Jam bangun. segini. Dan gua akan malam nonton. biasanya jam 9. Jam 12. Jam 10 masa sih Jam 9 gimana? Iya, Jam terus 12 gitu. Pokoknya suatu hari itu tidak ditayangkan dan dia marah-marah nelponin ke channel TV tersebut. Ke customer Marah-marah. service-nya gue marahin, gue tanya klarifikasi, padahal gue masih kecil ya, tapi udah cukup kurang ajar juga sih. Cukup maksa gitu, ketahuan Awi kan lo, guys. awi. Ini one prestasi nih, gue kan nonton TV lo karena gue expect ada acara ini gitu. Tapi intinya gue marah-marah dan waktu itu di replay sama, kalau nggak salah sama acaranya Komedi Ayam Jago atau enggak yang kayak ayo dong nyumbang beli tau gak lo? Gak ada yang tahu ya. Jadi ada dulu, gue yakin Kak Yogi mungkin tahu, Jadi dulu tuh ada kayak yang disuruh beli barang ini gitu, misalnya kayak apa Tupperware atau apa gitu. Ayo beli, tapi ceweknya tuh kayak berpakaian yang mungkin Kayak gini ngangguk. cukup senono dan sebagainya. Terus ayo nih beli, masa nggak tahu mau? Tahu kan pasti kan. Masa nggak mau sih, ayo dong om. Kadang-kadang keceplosan ngomong om. Terus gue waktu kecil, apaan sih ini, ngapain sih jual-jual ginian, aku bisa beli di pasar kali gitu loh. Tapi kayak ya gitu, dulu gue sampai protes, berarti ya gitulah, segila itu gue dulu sama WWE. Gue gak marah lo nonton. Dulu soalnya dia punya TV di kamar kan lo. Enggak, karena gue nonton di TV depan, tapi gue malah izin, emang gue mau nonton, tapi gue disiplin, gue tidur dulu jam 9. Kan itu kan WWE. Emang bangun cuma buat nonton Itu doang. Lu kan nonton lo marah-marah jam 12 malam ke TV. Iya, gue kan dulu nonton itu either emang untuk acara itu atau kadang-kadang itu kayak semacam pre-game lah sebelum gue nonton dulu Milan gitu kan. Milan emang kalau Liga Italia selalu malam juga gitu, jam 1 jam 2. Aneh banget. By the way Mas Ega tuh fans setia Milan banget loh. Walaupun masih sekarang timnya parah banget Dulu ya. sekitar 2 apa 3 tahun yang lalu tuh gue sempat suka Milan gara-gara ada Andre Silva, terus Hashim Mastur gitu-gitu yang cakep-cakep. Terus sekarang udah kayak Udah kurang iya, Juventus cakep tuh. Juventus. Dulu kita Ngerti. punya tontonan zaman SMP PSD Ya, ya, itu yang sampai di sekarang. Animax. Iya, itu kita judulnya. Sampai sekarang kita lupa judulnya apa. Tapi seru. Padahal itu kayak seru banget. Itu Seru setelah apa? Slam Dunk ya. Ya itu Setelah atau jamnya pokoknya jam 2 siang, jam Jam 3 3. lah pulangnya anak SMP lah. Gue nonton itu terus tiap hari. Itu sebenarnya ceritanya mirip-mirip Narnia ya kayaknya. Iya kayak gitu. Tapi itu seru Kayak banget. jadi lu Cuman kita lupa ada judulnya apa. paralel. Universe. Ketika lo nyemplungin iya. pala lo ke air, lo masuk ke dalam paralel universe tersebut. Tapi kita lupa banget judulnya apa itu dulu di Animax. Oh, versi Jackson kali. Jackson sih. Itu orang di Animax. Gue tuh emang kayak ya udah untung jadi YouTuber guys. Jadi tontonan gue video gue sendiri. Sama kalau tontonan sekarang Say Yes to the Dress.
Lucu. Oke, next question. Ini last two question. Jurusan lain yang mungkin mau dipelajari kalau bukan jurusan yang sebenarnya emang udah akan diambil. Kalau gue sendiri kemarin udah jadi pembahasan juga sih. Gue akan mengambil HI atau komunikasi. Bos, diplomat sekarang mungkin paling banyak tuh dari hukum. Nah, Bapak tahu kenapa saya nggak jadi ngambil HI? Iya kayak gitu. Alasannya udah diterangkan sama saya kayak gitu, kayak bos lu exactly the same sentence that you told me last year adalah bos. Sekarang juga diplomat banyakan anak hukum, terus gue kayak ya udah deh gue ambil FH, alhamdulillah keterima. Lu? Gue manajemen sih, business management. Karena sekarang lu ternyata include di pekerjaan yang Lu nggak pengen teknik industri jadinya? Masih sakit ya hati itu juga teknik industri juga pengen sih. Ya antara dua itu lah. Lu nggak pengen banget apa kayak komunikasi gitu? Enggak ya, karena kita kan udah bahas di sebelumnya bahwa kita bertiga tuh udah kayak born as communicator aja gitu. Kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin ini didikan kita ibu well kita yang spoken hebat individuals. banget. Iya, kita So tuh asik kayak Too well spoken, let to bacot. itu terlalu berisik. Gua. Iya gitu. Jadi kayaknya kita tinggal nge-shape gimana caranya untuk lebih terfokus mungkin dalam berkomunikasi, dan itu kayak banyak tips-tips yang simple di YouTube atau di apa. dan kita juga belajar a gitu. glimpse of it pas kita di Apnon juga kan. Iya, jadi kayak itu bisa dipelajari di Gua pribadi adalah Fasilkom guys. Jadi menurut gua Komputer. Iya. komputer. Komputer. Ilmu komputer. Komputer. Aku tahu karena ini kan, ya maksudnya kita tuh sekarang udah hidup di zaman yang technological advance banget gitu loh. Jadi ketika lo kayak nggak memahami komputer tuh sebenarnya telat banget gitu. Amel guys, Amel mau bikin footnote saya masih naik gue deh. Footnote Terus enggak iya. dikit. Kenapa jadi masih ke study? Iya karena menurut gua kita itu sekarang ya udah di-mention Lintang tadi, kita tuh semuanya hampir bertergantungan dengan internet sekarang. Mungkin internet zaman dulu itu ya udah hanya untuk orang-orang berkomunikasi secara terbatas aja, tapi sekarang coba Itu lu udah nggak ada basic internet 2 hari Itu udah apokalips basic bos needs. dunia ini bos. Gitu loh. Lu sekarang kalau mau di dunia di formal settings lu pakai email. Kalau lu mau informal settings lu pakai apa WhatsApp gitu, Facebook, IG gitu. Iya sih. Itu coba lu ilangin itu semua Tech sekarang. driven banget. Iya, Betul. kalau itu makanya, dan internet itu yang mempelajari core siapa? Anak-anak Fasilkom. Itu yang membuat gua kayak wah kalau dulu gua mungkin ngulang waktu, gua akan ambil hukum. Gitu. Tapi Fasilkom tuh tapi kalau pasti- nggak diterima, Fasilkom gua tuh susah banget cuy, belajar coding gitu. Wah itu susah Iya. banget. belajar apapun tuh susah pasti, tergantung niat lu. Cih. Bener. Iya sih. Tapi iya sih. Cuman kayak unexpected banget jawaban lo. Ya lu pikir gua apa? Gue pikir lo bakal kayak gue nggak pengen kuliah. Gua pengen Enggak. Maksud gue kayak gue bakal mikir lo milihnya yang kayak ya rumpun sosial sosial. juga. Gua gitu. nggak sih, Cuman gua ternyata kalau di tapi menurut gua pun harusnya ya, ini bukannya gua mengkritisi apa kurikulum yang ada sekarang atau persyaratan perkuliahan, tapi menurut gua Fasilkom tuh harusnya dibuka buat anak IPS juga sih, karena oh, sekarang enggak ya? kayak by far belum deh. Tapi Nggak tahu. maksud gua anak-anak IPS tuh juga banyak kali yang punya kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut, dan itu nggak kayak lo nggak ada hubungannya sama fisika. Benar, itu nggak ada scientific. hubungannya sama Bukan nggak scientific chemistry. Nggak ada hubungannya sama Ya, mungkin biologi. bikin kabel kan Biologi. juga pasti harus. Kok bikin kabel? Emang enggak kita belajarin ilmu komputer bukan ilmu, Ilmu kabel ya. komputer tuh kan kayak ya, behind tapi the anyway scene dulu komputer ibu lah. tuh udah, menurut gue ya, apa yang ibu pikirkan tuh sudah sangat advance pada zamannya lo. Lo bayangin, abis gue syuting Suami-Suami Takut Istri, the first thing she Told you? did apa sebelumnya gue lupa banget, tapi intinya gue dulu pernah les komputer Wan? Kok nggak pas ingat? SD. Kalian nggak ada yang tahu? Nggak ingat. Di Mall Kalibata Mall. Gue inget banget. Mall Kalibata Mall. 2 kali namanya. Kalibata Mall. Jadi Mall gue Kalibata pulang apa Kalibata sekolah. Mall nih? Oh gue nggak tahu. Kalibata Mall. Oke. Apa bedanya? Jadi gue pulang sekolah, gue inget banget tiap jam 12, ya berarti setelah sih suami-suami kayaknya. Gue lupa banget, maaf banget guys. Intinya gue pulang sekolah les komputer, beneran kayak I still remember there are 6 computers in one class, and then
gue belajar Excel, gue belajar kayak ya all things yang you Demi need apa dia les to komputer? understand for like 3 months atau 6. Masa gak ada yang tahu sih? Sumpah nggak Kalian ada pasti yang. gak ada yang peduli sama gue ya? Atau Bukan, karena gue lebih ke arah kayak nggak tahu aja sih gitu. iya gitu. Terus maksud gue keren kan, ibu udah Yeah. mikirin untuk kayak ya udah Melo les komputer dibandingkan les kayak piano, biola gitu-gitu loh. Maksudnya kayak Ya, itu she juga al- penting sih itu sebenarnya. penting, cuman maksud gue kayak she already think about like digital world gitu loh, Yeah. world gitu. Sedangkan kayak sekarang gue yang les malah gue yang lebih Tapi lo harus minta klarifikasi. Mungkin pada saat itu cuma jadi biar nggak berantem anak-anak, ya udah lo dilesin dulu aja deh gitu. Anak-anak dilesin disebar-sebar dan lo kebetulan dapetnya komputer gitu loh. Nah, Bisa soalnya juga kita lo nggak klarifikasi pernah dulu. Soalnya Intentionnya before apa? that I join math. Dia join apa les matematika dan Bener. fail. Nah, Dia nangis-nangis. No wonder. kan dia dari A sampai AA, Levelnya, BB gitu kan. level. AB gitu. Itu kan leveling hanya untuk biar lo bayar terus gitu loh. Nah, tapi gue bahkan cuma sampai F. Itu tuh masih Tapi kayak tambahan kayak 127 tambah 33 misalnya gitu. Segampang itu. Gue tuh kayak 7 sama 3 10 terus kayak gue panik gitu. Terus kan lu enggak boleh Kan ngitung harus pakai tangan cepet. kan. Heeh. Terus kayak gitu, gue kan nggak menghitung di boleh. bawah kan gini-gini. Tangan di atas. Udah kayak panik banget gitu. Tapi dikasih permen tiap habis kelas jadi gue Ya seneng. gigi lo ompong kan. Langsung pasti. Kayak gitu. Jadi gue seneng. Next, last one. Bakat terpendam yang gak banyak orang tahu. Lo Apa kan lo suka punya ya? Lo punya ngadi-ngadi nih bakatnya. Ya enggak, gue cuma nanya aja. Ya lu misalnya apa? Enggak ada, gue Kalau nyanyi nggak terpendam jatuhnya. Iya, nari juga. Gue bisa baca Sekarang- Korea lo tau gak? Nah itu bakat Itu terpendam. bakat terpendam menurut gue. Gue jago Walaupun banget itu baca. sebenarnya nggak bisa dibilang bakat sih, itu karena lu mempelajari, ya kan? Tapi menurut gue ini agak otodidak. Lo tau gak kenapa? Soalnya temen gue pas SD namanya Fatia, shout out to her. I don't know, gue gak pernah ngobrol lagi sama dia. Pas kelas 6 SD, exactly pas lagi pelajaran PKN. Gue inget banget lagi nonton tuh kan, terus gue bawa iPad. Gue gak ngerti kenapa gue boleh bawa iPad. Terus gue kayak gimana sih cara, kan gue suka Korea kan waktu itu. Gimana sih cara baca Hangul gitu. Terus dia kayak ini A. Terus dia ajarin gue A, I, U, E, O. Terus gue bisa baca semua. Dan sampai Berarti sekarang lu dia emang masih berbakat bisa. di linguistik kali ya. Nah kebetulan saya baca bahasa Rusia susah jangan-jangan. banget. Tapi gue Ya, karena pengen lo belum belajar kali Bener. sebenarnya. Actually gue suka banget pas kalau kayak ke museum-museum lagi nih, bahas museum, gue tuh suka banget kayak belajar bahasa zaman dulu Sanskerta, bahasa. Ini lu tempering biar kalau misal next kita bisa holiday lagi bareng, Mas Enggak, ini cuman please ke kemarin gue museum syuting gitu. di Jambi kan. Itu tuh dia ada museum kecilnya gitu. Terus ada bahasa-bahasanya, terus gue belajar cara nulis nama gue. Terus gue lupa lagi gitu. Makanya belajar Nulis pas- Bismillahirrahmanirrahim bisa Amel kan? Oh my god, jujur kemarin bisa Mbak. Oh, Amel bisa. Dengar gue bisa. Mungkin lo harus belajar ngaji dulu nih mungkin nih untuk membuktikan gue- kelihayan lo dalam linguistik, Tapi Mel. gue bisa kan. Cuman emang Gak gak, usah melotot tuh. Lu gak. Oke. gue bisa. Tes aja deh ambil Quran. Jangan gitu. Gue bisa. Cuman memang gak lancar selancar kayak kalian gitu kan. Ngajinya Karena dulu gue maksudnya. nggak TPA. Oke. Nah, tapi gue bisa baca, nulis juga bisa. Nah, Tapi- tapi Bapak pernah baca tulisan gue kan? Oh, tulisan kamu bagus ya. Kan Bapak sangat apresiatif kalau sama lo. Dia selalu kalau sama kayak, kita. "Oh, bagus banget ya. Ih, pinter kamu ini." Enggak, Padahal tapi kayak, itu lama tau banget. gak kenapa bagus? Soalnya lo tau kan ujung pensil gue miringin gitu, jadi kayak kaligrafi. tahu yang kayak kaligrafi ala-ala Terus gitu. Pas SD Bapak bilang, ih bagus ya. Terus Enggak, pas gue SMP yakin lo tuh Bapak bilang kayak, nulisnya- ih bagus banget gitu. Enggak, lu itu nulisnya pasti lu ngelihat apa yang harus ditulis terus lu ulangin di bawah kan. Oh, jeplak maksud lo jeplak. Iya, coba kalau misalnya orang bacain ayat Qur'annya, lu suruh coba tulis. lu. Nah, we'll see about that, oke? Bisa, insya Allah. Oke, ya udah. Kalau lo apa bakat? Kalau terpendam? gue sebenarnya bukan bakat sih, tapi ini menurut gue Bisa nyanyi. nggak, itu nggak bisa nyanyi, itu adalah bakat ya. Nggak, kalau gue itu ada satu, gimana ya? Menurut gue ini emang bisa dibilang bakat juga sih, dan jarang orang lihat, tapi gue pernah beberapa kali liatin ke orang gitu. Jadi gini, gue tuh bisa kayak bikin seakan-akan gue tuh kayak pakai wig gitu, tau gak sih? Pernah lihat nih? Gue pernah nunjukin gak sih? Coba Lo belum nih. pernah Ah, nunjukin. mungkin belum pernah nunjukin ke lo ya. Coba ya, lihat nih, guys. Coba lu lihat ya.
Lu enggak lihat, kelihatan gak sih? Kelihatan, coba Nih. tapi ngadep ke kamera, Nih. coba ngadep ke kamera. Muka gue gak gerak sama sekali. Coba lu lihat ya. Yang ngadep ke kamera, ngadep ke kamera. Itu bakat gak sih jatuhnya sebenarnya? Iya maksud gue itu bakat terpendam gue lah. Banyak. Bisa. Gue juga bisa. Coba. Gak bisa kan? Gak ada yang bisa loh. Coba lo. Gue gak mau nyoba. Coba. Bisa gak gerakin kayak gini? Ya kalau gitu semua orang bisa kan, lu tarik. Coba lu secara natural nih. Lu Coba mau dong lihat, sekali mau lihat lagi. Nih. Lihat lagi. Lihat deh. Kelihatan gak kak di kamera? Kelihatan kan? Itu menurut gue bakat karena tanpa gue even sentuh, gue bisa seakan-akan gue kaset atau enggak bercanda tapi bercanda tapi maksud gue itu dikasih Apa sih Kong? Kenapa sih? ya gitu lah. Oke, wow, gue baru tahu. Aneh banget. Ya Allah, gue udah kayak 24 tahun hidup sama lo, gue baru tahu lo punya bakat. Ya itu coba. Lo pertama kali tahu lo bisa melakukan hal itu apa? Pas ngapain ya? Gue itu pas gue lagi ngaca mungkin kayak wow amazing gitu loh, kayak gue habis potong rambut terus kayak Bayangin pas dia pertama kali nemuin dia bisa kayak gitu. Wow, gue Bisa itu bisa. aneh banget. tapi keren kan? Lagi. Ya udah lihat kan? Tuh, kayak itu maksud gue nggak banyak orang bisa sih gue yakin. Jadi itu gue consider sebagai Kalian komen dong dan bilang kalau Ada kalian yang bisa atau melakukan enggak? itu. Ya please guys, kita harus membuktikan teori Mas Dika ini. Iya, lu mungkin bisa nggak bisa ya video YouTube dibalas video YouTube ya. Nggak Tapi bisa. Itu TikTok lo Iya, kebanyakan main sorry. TikTok. di duet, di react. Intinya sebenarnya menurut gue mungkin ada di luar sana yang punya bakat ini tapi ya gue yakin jarang sih. Aneh banget, jujur itu aneh banget hal teraneh. Gue kalau gue beneran gue nggak tahu, gue nggak punya bakat terpendam. Lo bisa hula hoop kan? Enggak bisa. Itu bukan bakat terpendam. Gue soalnya nggak bisa. Dari dulu nggak berbentuk Gua banget. Terus bikin bahas hula hoop itu gue pernah inget satu iklan salah satu produk makanan. Terus dia itu atlet hula hoop profesional dan juara dunia dari Indonesia gitu. Jadi iklan makanan ini lu nggak tahu ya ini kira-kira hintnya apa ya. Tapi iklan makanan itu selalu ngasih lihat atlet-atlet. Ya ini nih orang tuh main hula hoop di iklan goyang terus cuy sambil makan itu makanan, terus kamu pengen hebat seperti saya makan ini gitu. Pertama satu itu lu makan itu sama gerakan lo itu nggak ngaruh. Kedua lu bisa keselak, bisa kecelakaan, bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Bahaya gitu Itu kan. bahaya. Rasulullah. Ketiga apa hubungannya lu makan itu Bisa gitu, bikin hebat. bisa bikin lu goyang mulu gitu. Menurut gue Tapi sama aja kayak iklan susu hijau itu Mungkin kan. itu membuat orang berenergi untuk bisa goyang seperti dia Iya, gitu kayak maksudnya. atlet-atlet yang implikasinya itu. tuh gitu. Susu hijau tahu kan maksud gue? Maaf, lu bayangin kalau atlet hula hoopnya ngerjain hula hoop di layar. joke pasti. Ya itu hula hoop sih. Masa gak ada bakat terpendam sama sekali? Enggak Coba lu bisa ini kali suara tinggi banget. Enggak bisa lo bikin Maria Coba Carey. suara tinggi, paling tinggi gue. Enggak. Itu. Oh my god. Itu tetangga-tetangga ada apa itu? Terus pasti mah ada yang manggil dukun tuh. Sorry gue juga takut kalau itu. Kalau di hotel pada keluar alarm Coba lu falsetto tapi gue kalau gue kan emang gak bisa nyanyi. falsetto. Yang kayak tadi, itu bukan falsetto. Udah kasihan yang nonton. Udah capek. Coba. Gue tuh gak bisa deh. Dari tenggorokan. Dikit gitu. Gue jadi kayak Dia kayak mau muntah gitu. tiba-tiba keluar jorok banget. Udah gue nangis. Ini the real definition of walk. Aneh banget. Gue nangis. Aduh gue nangis kelihatan. Ya udah. Mbak lu masa gak ada bakat terpendam? Nggak ada. Lidah. Gak bisa maksa. Gue bahkan gak bisa lidah yang apa. Dulu lo yang ngajarin gue. Jorok banget. Itu apa lagi, Mel?
bahkan bersiul aja nggak bisa. Gue nggak bisa bersiul. By the way, lo tau gak sih? Kalau burp out of nowhere Ah, itu gue nggak bisa. Itu Gua susah nggak banget bisa. menurut gue. itu gampang banget. Coba Jorok aja. bersiul lo bisa ya? Enggak, gue bersih malah agak susah. Coba. Nah, Iya, kalau gue kecil, tuh itu bahkan kecil. Iya, iya. Itu lebih ke new lilin ulang tahun. Ulang gitu. tahun. nggak bisa. Mbak Itu Dina mau gue itu bakar. lilin juga gak akan mati sih kalau cuma. Gue nggak boleh bakat terpendam. Gue tahu banget. Apa nyetir terpendapat. Antasari 2 menit? Bukan nyetir, tapi dia tuh bisa kayak ngitung gitu antar jarak antar mobil. Jadi kayak dia bisa nyelip apa enggak ya kan? Oh iya, gue tuh jago banget nyelip kalau lagi nyetir. Jadi kayak misalnya ini mobil, ini motor. Nah, Gua dia tuh tuh jago bisa banget. kayak dia tahu nih. Cuman sekali ngeliat zlek gitu. Nah, Dan- kalau gua gitu. Tapi lu juga berbakat dong nyetir. Lu bisa multitask. Nyetir terus marah-marah. Sambil marah-marah. Nah, kadang juga nyenggol-nyenggol. Iya kan? Enggak boleh. Amel kalau nyetir tuh hobinya marah-marah gitu. Dan dia ramah juga kalau nyetir. Mobil orang disenggol-senggol. Hai hai. Tok 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 dong kenalan. mobil baru. Ya udah mungkin itu bakat terpendam gue adalah nyelip-nyelip ketika nyetir. Itu jago banget gue. jujur. Oke. Lo jago enggak? Enggak, tadi yang Gua kemarin ada. tenang gua. Mas Deka laid back kalau nyetir. Apaan gue pernah kita mau buka puasa waktu itu Karena ke dia Pim. lapar itu jawabannya, Terus Mel. udah maghrib kan, jadi kita baru keluar buka puasa itu 15 menit sebelum buka. OTW ke Pim. Rumah Pim tuh deket kan sebenarnya. Kalau Nah, macet cuman- enggak. Nah, tapi kita kan 15 menit sebelum buka, pas Allahu Akbar di depan rumah. Terus dia marah. Terus nggak ada minuman. Telat lagi telat. Terus nggak ada minuman, nggak ada apa-apa. Ada di mobil. minum. Oh, ada. Nanti kan Terus beli. Cuman dia lapar nah, mungkin. tapi sama Google Maps itu disesatin ke tempat kecil banget. Oh, ini gua ingat yang ya. ini, gua Yang gue lah ingat. sampah dikit doang pada dia marah banget. Terus gue kayak ya udah sih Kong. Ya kan, tapi gue sabar. Gue walaupun nyetir sambil, gue jarang kan nyetir sambil marah-marah. Enggak, lu Sukanya marah abis nyetir marah-marah terus. Oh, Gitu enggak. ya udahlah guys. Udah gitu berarti. Ya paling segitulah, itu adalah our opinion on things dan Dan kayak walaupun this ada- or that gitu gak sih? Hmm. Nah, abis ini mungkin next kita kebetulan kan ada banyak nih kan video gue di YouTube pas dari kecil sampai udah gede. Mau reaction nggak? Reaction video. Boleh, tapi cuma video lo doang kita. Iya, udah bosen Mel ngeliat lo jujur. Oke. Psycho tuh Ya barusan. udah nanti. Nanti kita pikirkan Ya udah. apalagi konten selanjutnya. I think that's all guys. Ini adalah part 2 ya kan, pasti nggak mungkin nggak. Thank you so much for listening on my Spotify page ataupun YouTube channel. If you guys like this kind of video, leave a like. Kalau nggak suka ya leave a like juga, membantu kita. I think that's all. Thank you so much for watching. Don't forget to Like. Comment. and subscribe. I'll see you guys in another See you video. guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.